Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Kali ini ceritanya vlog enjoy aja ya kawan. Kita hanya sharing santai dan cerita-cerita tentang unek-unek aja ya kawan. Siapa tahu bisa mewakili rasa keraguan dan rasa khawatir di kawan-kawan. Ini ceritanya tentang beberapa sebuah argumen-argumen atau pernyataan sebuah pendapat ya kawan. Ada sebagian kawan-kawan kita yang memprediksi bahwa nasib tanaman ini kelengkeng akan bernasib serupa dengan tanaman buah rambutan. Ingat ya kawan, rambutan yang dulunya digadang-gadang tanaman buah yang kategori rupiah lumayan berharga dan bernilai ekonomis, setelah banyak yang tanam, apa yang terjadi kawan? Bisa kawan-kawan tebak? Yang pastinya harga udah pasti terjun dan tidak seekonomis yang dibayangkan. Makanya ini menjadi momok pengalaman kawan-kawan kita yang dulunya bereuforia bahwa tanaman rambutan bisa menjadikan kita jutawan setelah tanam, main hektaran, angan-angan itu akhirnya diruntuhkan akan harga yang tak lagi menggiurkan. Masa kejayaan tanaman rambutan tidak berjalan lama ya kawan, hanya bertahan sekitar 5 tahunan atau sekitar 7 tahunan lah kalau nggak salah. Sehingga ini yang juga menjadi kekhawatiran para sahabat dan kawan-kawan, jika semua orang tanam kelengkeng skala perkebunan, maka nasibnya akan sama seperti rambutan. Sebelum kita lebih jauh memprediksi tentang apakah akan prospek tidaknya berbudidaya tanaman kelengkeng untuk 10 atau 20 tahun ke depannya, perlu kita ketahui bersama ya kawan, kelengkeng atau nama latinnya Democarpus longan adalah salah satu anggota dari famili Sapindaceae yang berkerabat dekat dengan leci dan rambutan. Ingat ya kawan, berkerabat dekat dengan leci dan rambutan. Maka dari itu, tolak ukur di antara kerabat ini jika kita sandingkan secara face to face, ambil simpel rambutan kualitas super di kelasnya Kalimantan Selatan, semisalnya seperti Garuda, rambutan mana lagi, si bongkok, dan rambutan antalagi. Kita versuskan dengan face to face kelengkeng yang berkualitas super di kelasnya juga seperti NK, New Crystal, PP, si Puang Pet, ITS, si Ito Super, dan KL ya kawan, Kinglong. Maka akan sepadan menurut saya ya kawan, jika sanding cerita tentang prediksi bisa cuan atau tidaknya. Sebenarnya mahal tidaknya harga suatu buah atau komoditas lainnya itu tergantung dari segi pemasaran ya kawan. Apapun itu jenis buahnya, nanas kah, mangga kah, pepaya kah, melon kah, anggur lah, apel kah, hukum dunia dagang patut kita pahami bersama. Jika supply dan demand seimbang, maka harga akan stabil. Tetapi jika di antara kedua itu tidak ada keseimbangan, anggaplah nilai supply lebih besar dari nilai demandnya, maka yang terjadi harga barang akan jatuh ya kawan. Tetapi balik lagi, jika demand atau permintaan lebih besar daripada supply yang tersedia, maka apa yang terjadi? Otomatis harga itu akan melambung tinggi dari harga sewajarnya ya kawan. Inilah yang kawan-kawan harus tilik, kenapa rambutan harganya selalu terdapat di harga standar. Kadang bisa dijual harga hanya laku Rp1.000 atau Rp2.000 per ikatnya yang isi 10 biji atau 10 buah. Kadang-kadang lagi dibanderol, diobral 3 ikat 5.000 ya kawan. Karena tadi kawan, kita tidak bisa prediksi kapan buah rambutan bisa
panen. Ketika di musim kembang, kemunculan buah rambutan serentak di seluruh penjuru daerah Nusantara ini biasanya, terkhususnya Kalimantan Selatan, Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Misal jika di musim kembang buah rambutan, kawan-kawan bisa lihat pasti itu pohon-pohon rambutan yang ada di pekarangan rumah warga masyarakat kita pada terubus pucukan penghantar bunga dan bakal buahnya. Artinya tanaman rambutan itu buahnya tidak bisa kita prediksi secara pasti ya kawan, karena rambutan berbuah musiman dan mengikuti cara alam yang bicara. Jadi kita tidak bisa cari momen kapan ketemu suplai yang stabil dan terjaga. Setahu saya ya kawan, biasanya musim rambutan akan datang saat mulai memasuki musim hujan atau masa pergantian musim. Bisa mulai dari November hingga ke bulan Februari. Pada awalnya rambutan akan berbunga saat musim kering, lalu akan mulai tumbuh buah pada bunga rambutan. Intinya akan kembali lagi bergantung pada musim ya kawan. Sebenarnya masalah ini kalau kawan-kawan jeli melihatnya, peluang atas kendala serta masalahnya yang dimana rambutan hanya berbuah tergantung musim saja kawan. Bagaimana kalau kita akalin atau kita kita akalin jika rambutan ini kita gunakan taklo atau kita booster pupuk buah lah. Mengingat rambutan dan kelengkeng yang masih kerabatan tidak menutup kemungkinan hal-hal pembuahan pada tanaman kelengkeng. Siapa tahu sifat itu berlaku sama persisnya di pohon rambutan ya kawan. Nanti kalau ada waktu di lumbus atau sudah selesai bulan November ke bulan Februari, kita akan praktekkan ya kawan. Taruhlah di bulan-bulan Maret, jikalau rambutan itu sudah memenuhi syarat untuk dibuahkan. Karena menurut tutur kawan kita Mas Daryono, rambutan depan rumah mama beliau masih bisa menghasilkan per pohonnya Rp1,5 juta. Jikalau ada 3 pohon sepenglihatan saya, 1 di depan halaman, 2-nya lagi di samping rumah, berarti 3 pohon itu bisa menghasilkan cuan Rp1,5 juta lah. Itu berbuah alami di saat kuota suplai rambutan lumayan banyak di pasaran. Jenis rambutan yang dipasarkan yang diambil dan dipetik oleh pengepul ke rumah mama beliau, mamanya Daryono, adalah rambutan mana lagi ya kawan. Itu sekilas tentang rambutan ya kawan. Bagaimana nasib kelengkeng jika yang tanam sudah banyak di masing-masing wilayah. Kira-kira untuk 10 atau 20 tahun ke depannya apakah akan prospek dan masih bisa menghasilkan cuan? Menurut pendapat dan prediksi kami ya kawan. Ingat, ini menurut kami ya kawan. Kalau salah ya jangan dipakai, tetapi jika masuk rumusan kawan-kawan, ayo cepat bertindak, mari sukseskan dan segerakan menanam kelengkeng lah. Mumpung masih laku dan lagi booming ya kawan. Setelah saya kulik-kulik di internet, kita ngambil data yang valid ya kawan, di situs resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Kita lihat di menu BPS app-nya, kita pilih yang menu ekspor impor. Filter yang kita pilih adalah impor ya kawan. Kategori yang kita pilih adalah kode HS ya kawan. Habis itu klik lagi HS penuh. Tentunya agar kita dan kawan-kawan bisa isi tuh. Di dalamnya ada menu tahun, pelabuhan, negara, bulan, jika kita ingin lebih spesifik dalam pencariannya. Kalau saya hanya isi 2 aja ya kawan, cukup isi tahunnya sama kode HS-nya. Di BPS ini yang kemarin saya kulik-kulik, impor buah kelengkeng saya ambil sampel tahun 2021, tahun sebelumnya ya kawan, kode HS. Kalau kawan-kawan mau cari, ketikkan aja angka 08 10 90 10,
akan otomatis muncul namanya kelengkeng atau mata kucing. Habis itu proses ya kawan. Setelah kita lihat apa yang bisa kita bayangkan kawan, ternyata Indonesia mengimpor buah ini kelengkeng dinominalkan dalam US dollar senilai 107 juta US dollar. Angkanya yang di belakang sekian-sekian lah. Kalau kita kulik convert dari US dollar ke dirupiahkan, kalau nggak salah seingat saya itu 1,6 T lah, 1,6 T, setriliun 675 miliar rasanya kemarin itu, intinya 1,6 T-an. Ini 12 digit nolnya ya kawan. Ambil kisar aja 1 triliun rupiah ya kawan. Misal aja ini peluang bisa kita ambil 1% aja uang yang keluar dari negara Indonesia atas impor buah kelengkeng, artinya kita bisa kenyot toh, atau kita mood lah, itu senilai 10 miliar lah. Mohon koreksi jika ini salah ya kawan-kawan. 10 miliar ini kalau dibagi sama rata aja di kita petani yang satu penghobi dunia kelengkeng, bisa kawan-kawan hitung sendiri yang bisa kawan kantongi dan kawan simpan ke saku pribadi masing-masing kita ya kawan. Ini dilihat dari US dollar ya kawan. Kira-kira berapa ton jika dilihat ton atau kilogramnya. Negara kita Indonesia mengimpor ini buah kelengkeng selama perputaran 1 tahunnya. Ternyata bisa kawan-kawan lihat sendiri, kebutuhan Indonesia akan buah segar ini, buah kelengkeng menyentuh hampir 57 juta kilogram buah atau 57.340 tonan lah kurang lebihnya ya kawan. Jadi apalagi yang kawan ragukan setelah melihat peluang dengan hadirnya data-data seperti itu? Mengenai kesimpulannya mungkin tidak perlu kami jawab ya kawan. Setidaknya kawan-kawan bisa simpulkan sendiri bahwa untuk 10 atau 20 tahun ke depannya bagaimana nasib dari sebuah tanaman ini kelengkeng. Tentunya kawan-kawan jangan salah tanam yang khusus di kebun adalah yang varietas terunggul ya kawan. Makanya balik lagi, apa yang Anda tanam kualitas unggul apa tidak ya kawan, agar tidak kecewa di kemudian harinya ya kawan. Sekilas info ya kawan-kawan, semoga bisa menjawab rasa kekhawatiran kawan-kawan yang masih ragu menggeluti perkebunan dunia perkelengkengan. Kita juga pemain baru, pendatang baru. Semoga dengan gambaran ini 5, 10 atau 20 tahun ke depannya kawan-kawan yang sedang memulai usaha berbudidaya tanaman kelengkeng bisa menikmati hasil yang sepadan lah. Amin. Sekian kawan video kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga tercerahkan. Cukup sekian dan terima kasih sudah sudi mampir di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.